Jaga jarak Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan sosialisasi dan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak SMA Negeri 2 Wonogiri. Yang terhormat Bapak Tarno SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Wonogiri, salam sejahtera. Patutlah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, karena kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, tanggapan positif dan dokumentasi foto. Yang kelima, penutup. Memulai acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita awali kegiatan ini dengan doa. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Acara selanjutnya sambutan. Kepada Bapak Tarno SPD MPD, kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru calon penggerak SMA Negeri 2 Wonogiri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi maupun sosialisasi dan aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 2 Wonogiri. Pertama-tama pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan, utamanya nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang komite ini dalam rangka mengikuti diseminasi, sosialisasi, dan aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 2 Wonogiri. Bapak Ibu, kami diminta dari panitia kegiatan sosialisasi ini untuk membuka acara sosialisasi ini pada siang hari ini. Sebelum kami membuka acara ini, saya ingin mengajak pada Bapak Ibu Guru peserta sosialisasi dan aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak ini. Kami mengajak, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, yang intinya bahwa calon guru penggerak pada siang hari ini akan melaksanakan diseminasi.
akan mensosialisasikan dalam pemenuhan tugas, karena calon guru penggerak ini harus membuat tugas-tugas dan membagikan pengalaman kepada kita semuanya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kami mohon juga peserta mengikuti paradigma pendidikan yang baru, karena calon guru penggerak ini selama 3 bulan ini sudah dididik paradigma pendidikan baru. Kita sebagai guru hendaknya mengikuti paradigma baru itu. Tidak boleh kita sebagai guru menolak adanya paradigma baru. Ya. Jadi marilah kita mengikuti kegiatan ini dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini nanti. Apa yang disampaikan yaitu tentang budaya positif, kemudian nilai peran dari guru penggerak itu. Mohon dalam kegiatan ini saling menghargai, saling berkolaborasi di antara kita. Walaupun kita lebih senior, belum tentu pengalaman kita ini lebih baik dari guru yang junior. Jadi walaupun yang menyampaikan junior, tetap kita melaksanakan ini, memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam menyampaikan ini nanti, mohon apa-apa yang baik diterapkan di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran nanti kita terapkan. Apa-apa yang menurut Bapak Ibu kurang baik tidak bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian informasi berikutnya bahwasannya calon guru penggerak ini akan melaksanakan kegiatan ini selama 9 bulan. Nah, ini kegiatan ini sudah melaksanakan selama 3 bulan, jadi masih 6 bulan lagi. Jadi calon guru penggerak ini baru melaksanakan sepertiganya. Mudah-mudahan ini nanti calon guru penggerak ini bisa melaksanakan kegiatan selama 9 bulan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti SMA Negeri 2 Wonogiri mempunyai guru-guru penggerak yang handal yang nanti muaranya akan diterapkan pada guru-guru yang lain maupun diterapkan pada pembelajaran yang intinya nanti demi kemajuan anak-anak didik kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi dan aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 2 Wonogiri pada siang hari ini kami nyatakan dibuka. Demikian pembukaan dari sosialisasi ini. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di ruangan ini. Saya ucapkan selamat datang para peserta telah menyempatkan waktu dengan kesibukannya sehingga bisa mengikuti acara sosialisasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak SMA Negeri 2 Wonogiri. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, kalau saya melepas masker diizinkan bukan nggih?
Tidak apa lagi? Boleh. Ya. Ya, terima kasih. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi dari modul 1.1 hingga modul 1.4, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai dan peran dari guru penggerak. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir tentang budaya positif. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama, santai saja, rileks saja, monggo dinikmati yang ada, ya, boleh sambil nunjuk. Ya. Baik, saya akan membuat sebuah resume dari 4 modul itu menjadi ringkas supaya tidak terlalu lama nanti dalam presentasi. Ya, yang pertama tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita harus tahu pada prinsipnya pendidikan itu sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Sependapat ya, Bapak Ibu ya. Setiap anak yang lahir butuh pendidikan. Setiap hari teknologi itu berkembang. Ya, setiap hari ada yang sakit. Nah, ini semua ternyata oleh Ki Hajar Dewantara sudah dipikirkan jauh-jauh dulu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya tripusat pendidikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Tripusat itu yang pertama adalah pendidikan di keluarga. Yang kedua, pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, pendidikan di masyarakat. Kalau ketiganya itu tidak bisa dijalankan dengan baik, otomatis ada sebuah kekurangan. Nah, ini semua sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya apa? Garis yang sudah dititahkan oleh Sang Gusti Yang Maha Kuasa tentang sifat dan bentuk. Sedangkan kodrat zaman itu hubungannya dengan kondisi sekarang ini, irama yang ada sekarang ini. Dulu sewaktu saya belum mengikuti program guru penggerak, saya seringkali yang saya kasarannya menuntut siswa, ayo dikerjakan ini, kamu harus bisa. Saya kasih PR 50, saya kasih PR 40. Karena apa? Karena saya menuntut agar nilainya tinggi. Dan mungkin ini juga terjadi juga dengan penjenengan sendiri. Semuanya saya yakin, karena dulu masih ada target yang namanya ujian nasional. Saat ini kesehatan buatan ujian nasional sudah tidak ada lagi. Nah, dari filosofi ini kemudian berkembang lagi yang namanya asas trikon. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memberikan sebuah asas-asas yang bisa kita gunakan dalam pengajaran pendidikan. Yang pertama saya perkenalkan yang namanya konsentris. Konsentris itu apa? Konsentris itu adalah suatu kondisi bahwa pembelajaran itu harus terkonsentrasi, terpusat pada peserta didik. Jangan kita mengandalkan target kita, tapi kita yang harus menuntun anak. Jadi dengan kata kasarnya begini, kita ikuti apa yang dimau oleh anak. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari taman siswa ya. Kalau taman siswa memang tempat untuk bermain. Jadi anak-anak atau siswa di taman siswa itu dikembangkan dengan cara olah rasa, olah raga, atau lagi apa? Cipta, rasa, karsa ya. Semua olah ini di dalam pendidikan di sekolah sangat diperlukan. Meskipun nanti mereka juga bisa mengembangkan di masyarakat. Nah, yang paling terpenting bagi saya sebetulnya kalau sejalan antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, hasilnya pasti bisa mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila.
Kemudian yang kedua, konvergensi. Konvergensi itu apa, Pak? Konvergensi itu merupakan sebuah kondisi bahwa di dalam mendidik atau menuntun anak itu boleh dari beberapa sumber, termasuk dari luar negeri pun nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai meninggalkan budaya kita sendiri. Kita flashback ya, Finlandia itu merupakan kurikulum terbaik di dunia. Negara Finlandia itu untuk menciptakan kurikulumnya membutuhkan 25 hingga 30 tahun sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, di Indonesia ini sudah mulai akan dikembangkan oleh kementerian melalui filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ya, ada Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Manungkarso, dan satu lagi Budi Handayani. Nah, asas trikon yang ketiga apa? Konsentris sudah, konvergensi sudah, yaitu kontinuitas. Bahwa mendidik itu harus berkesinambungan kan anak untuk berpikir. Selama ini, mohon maaf, saya di kelas, ya, saya seringkali meminta anak dengan keinginan saya, ayo kamu Andi silakan maju kerjakan. Ternyata secara paradigma pendidikan itu tidak bagus. Jadi kita tawarkan dulu. Kalau kita memaksa itu artinya seperti menghukum. Kemudian yang kedua, siapa yang mengerjakan GC tepat waktu saya kasih tambahan nilai. Apakah itu baik? Ternyata dengan teori ini tidak baik, Bapak Ibu. Itu akan menyebabkan ketergantungan siswa itu. Kalau ada ribetnya, mereka akan berusaha sekuat tenaga. Tapi kalau nggak ada ribetnya, alah biasa wailah, seperti itu. Nah, apa yang ingin diciptakan adalah kesadaran dari diri masing-masing peserta didik atau siswa. Selanjutnya, kontinuitas sudah. Kemudian selanjut ke modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Kami selama mengikuti program guru penggerak itu mempunyai peran ada 5. Sebagai pemimpin pembelajaran, jelas seperti panjenengan juga saya yakin di kelas juga seperti itu. Terus kemudian yang kedua sebagai coach, sebagai kucing ya. Ya, itu istilahnya tempat sharing aja lah, tempat sharing bersama dengan teman. Kemudian yang ketiga menggerakkan komunitas praktisi. Kita punya MGMP, ya kita punya komunitas belajar mandiri atau seperti apa kita gunakan. Terus yang keempat, mendorong kolaborasi. Ya, kolaborasi itu artinya seperti ini. Dengan penjenengan persoalan di sini artinya kita sudah berkolaborasi. Dan angin segar bagi kami, kekuatan bagi kami, terutama calon guru penggerak itu adalah seperti inilah. Penjenengan persoalan memberikan motivasi ke kita itu yang semula loyo itu semangatnya nggak bangkit lagi. Nah ini kami mohon nanti kami tetap meminta dukungan, kita berkolaborasi bersama-sama meskipun harus berlelah-lelah di ruangan ini, tidak apa-apa ya, sabar ya, nanti yang akan membalas Sang Maha Kuasa. Nah, kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi seorang guru itu juga harus bisa mewujudkan kepemimpinan. Dengan cara seperti itu, saya yakin semua hukuman kemudian tata tertib itu sudah mulai dihilangkan pelan-pelan. Terus kemudian yang menjadi nilai kami guru penggerak dan juga penjenengan yang saya berikan sosialisasi harus punya rasa nilai mandiri, reflektif. Mandiri itu artinya akan menanggung semua yang kita laksanakan atau yang kita lakukan. Kemudian reflektif. Semisal kita mengadakan ulangan selesai, kira-kira apa yang dikerjakan? Memasukkan nilai pada legal ya. Nah, ada anak yang remedi, ada yang tidak. Nah, kita refleksi, apa sih? Siapa saja sih yang masih remedi? Nanti kita refleksi, kita berikan tindak lanjut. Kalau kita berpikir seperti itu, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Terus kolaboratif, ya jelas ini kolaboratif ya.
seperti in-house training kemarin sudah ada beberapa pembicara yang internal. Ini kita saling memberikan kesempatan. Ini pada Bapak Tarno untuk berikan sambutan seizin dengan kepala sekolah. Jadi kita dalam kelompok kecil saja untuk bisa menumbuhkan semangat di masing-masing guru itu sangat kita perlukan. Terus kemudian inovatif. Kita sebagai guru harus bisa menciptakan ide-ide kreatif yang nantinya bisa menularkan, ya, menuntun siswa untuk bisa inovatif juga. Bisa kita lihat, saya sering melihat banyak sekali MMT di SMA Drawagiri. Bagaimana sih kalau kita membuat tas ataupun karya produk kreatif dari MMT, bahan bekas, mungkin bisa dijual atau mungkin bisa dibuat karya pribadi atau mungkin untuk bisa masa orientasi siswa, seperti itu kan lebih berguna nantinya. Kemudian berpihak pada murid. Ada kata-kata berhamba pada murid. Berhamba itu kalau saya pribadi kok terlalu jauh. Berhamba itu kan kita kepada Allah, ya. Nah, setuju ya? Ya. Ini yang lebih halus lagi, berpihak pada anak. Berpihak pada anak artinya semua yang kita lakukan di dalam kelas itu untuk memerdekakan, membahagiakan tanpa ada paksaan dari kita, supaya anak itu tumbuh berkembang. Kita hanya merawat menuntunnya saja. Tidak perlu kita harus menuntut seperti ini, kamu harus ini. Enggak. Biarkan mereka tumbuh alami, tapi dengan tuntunan yang jelas dan pasti. Dan saya yakin Bapak Ibu guru mampu itu untuk proses belajar sampai di sana. Ini tuh yang modul 1.2 ya. Kemudian saya lanjut yang 1. Sebelum ke 1.3, ini ada sebuah gambar. Gambar mana Pak Bu Santi mereka? Oh tadi, ya secara biologi nanti mungkin panjenengan yang Lampung lebih menguasai. Kami hanya menularkan dari sisi ilmunya saja, bahwa di dalam otak manusia itu ada yang namanya otak mamalia. Ini merupakan sistem limbik. Kalau kita di dalam kelas terbiasa dengan emosi, berarti yang dominan pada otak kita adalah yang otak mamalia, sistem limbiknya. Ya. Mungkin seperti saya termasuk ya. Saya biasanya kalau lihat peserta didik atau siswa yang kira-kira agak beling itu, biasanya sempat dulu gitu. Tapi saya berusaha untuk menekan. Kita harus bisa berhijrah hati, kita harus bisa sabar. Kemudian yang kedua ada otak reptil. Ini otak untuk bertahan hidup. Artinya apa? Kalau kita merasa lapar, penjenengan dahar monggo, ya. Kemudian kita merasa kurang sehat, ya kita minum obat ataupun makanan yang bergizi. Itu merupakan salah satu kerja dari otak reptil. Terus yang ketiga ada otak primata. Otak primata itu hubungannya dengan gerak koordinasi. Misalkan tangan kita berputar, maju ke depan, kemudian ke belakang. Nah, yang kita butuhkan di dalam mendidik siswa itu yang otak manusia. Ini merupakan otak luhur yang sangat-sangat membutuhkan energi. Kalau diibaratkan dalam eskalator seperti di dalam materi, ya, itu kan ada. Kalau kita berpikir cepat itu artinya turun dari eskalator tanpa mikir pun langsung sampai bawah. Ya. Tapi kalau yang dinamakan otak berpikir lambat, tapi sanes telmi loh ya, beda antara otak berpikir lambat dengan telmi itu beda. Kalau telmi itu telat mikir. Kalau kita dipaksa untuk memikirkan lebih jauh, itu maksudnya. Kita seperti naik eskalator. Jadi eskalatornya kan turun, ya kan? Kita berusaha untuk naik. Nah, untuk naik ini akhirnya nantinya bisa menjadikan energi kita terkuras. Ya, kita harus legowo. Itu merupakan tupoksi kita. Kita mempunyai penghasilan dari situ. Kita juga harus bisa mewujudkan yang terbaik buat peserta didik ataupun anak. Dengan landasan apa? Hanya satu, ikhlas bukan saja. Iya, setuju ya? Ya. Lanjut yang 1.3. Yang ingin saya tekankan pada visi guru penggerak, kami diminta untuk membuat visi
masing-masing CGP, calon guru penggerak. Kemudian saya beserta dengan teman-teman ini mempelajari tentang paradigma baru yang namanya inquiry apresiatif atau yang sering terkenal dengan metode Bagja. Bagja ini apa? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Paradigmanya tentang apa nih Pak? Paradigmanya tentang kekuatan. Jadi kita nggak boleh lagi melihat sisi lemah, karena sisi lemah itu akan semakin membuat kita terpuruk. Sisi kekuatan apa yang ada di SMA 2? Kalau saya melihat di SMA 2 itu lahannya luas banget, luas sekali SMA 2. Kemudian yang kedua, bibit kita itu kan notabene lapis keduanya SMA 1. Rata-rata dari SMA 1 pasti ke SMA 2. Dari bibit kita dapat, dari luasnya lahan kita dapat. Kemudian sarana apa lagi yang mendukung? Kita mempunyai laboratorium yang komplit, mempunyai wifi. Nah, bagaimana caranya mewujudkan? Saya kadang bermimpi-mimpi begini. Di BTA itu kan sudah ada sertifikasi baca tulis Al-Quran ya Pak. Nah, saya memimpikan kita banyak jago teknologi di SMA 2. Kenapa tidak dibuat sertifikasi ke arah teknologi? Misalkan siswa bisa buat proposal, siswa bisa mempresentasikan. Ya, siapa gurunya? Gurunya yang sudah mempunyai sertifikat, misalkan Microsoft Education Center atau MEC, ya itu kan bisa direkrut. Bagaimana pelaksanaannya yang tidak mengganggu jam pelajaran? Siapa yang tanda tangan? Cukup kepala sekolah aja, tidak apa-apa. Yang penting anak termotivasi dulu. Kalau nanti kita sudah bisa bergerak, kita menggandeng pihak luar, kemudian kita adakan MOU. Impian-impian yang mungkin sebenarnya banyak pendapat dan juga banyak pikiran. Ya. Saya lanjutkan. Misi saya hampir sama dengan misinya SMA 2. Kalau SMA 2 mantap tuh gitu ya. Kalau saya tambah SIS. Tunjukkan sikap beriman, cakap teknologi, aktif ini bisa kreatif, inovatif, berkarakter dan berpihak pada siswa. Artinya apa? SIS-nya itu sambil dari SIS. Saya di dalam pembelajaran saat ini selama mengikuti jalur guru penggerak, saya selalu berpihak pada anak. Dalam artian, sebelum pembelajaran saya mulai, saya pasti mengadakan yang namanya tingkat kesenangan dalam belajar. Contohnya, saya buat di Google Form, kemudian saya buat pilihan-pilihan metode belajar apa yang diinginkan. Ada yang mintanya praktikum, ada yang video, ada yang handout, ada yang diskusi. Ini semua saya toleransi. Suatu saat saya ambil yang persentase terbanyak dulu. Oh, banyak yang ingin praktikum, saya ambil praktikum dulu. Kemudian baru yang presentasi yang kedua untuk lain kesempatan. Saya buat seperti itu. Jadi siswa senang, saya juga nyaman. Dan artinya kita mengikuti perkembangan yang ada. Jadi pandai-pandainya guru untuk memberikan kreativitas di dalam kelasnya untuk model pembelajaran apa sih yang sesuai. Begitu juga misalkan olahraga nih. Saya melihat biasanya kalau olahraga pemanasan dulu gitu ya, pemanasan selesai, terus habis itu mungkin dikenalkan dengan cara teknik, ya. Kemudian berikutnya mereka melakukan actionnya atau materi intinya. Nah, sebelum mereka ganti baju, harusnya diambil dulu refleksinya. Kira-kira kalian hari ini sudah dapat apa? Gunanya apa? Paling tidak seperti itu. Jadi mereka tahu manfaatnya. Misalkan disuruh lari sprint, manfaatnya apa sih? Jadi mereka tahu, oh, ternyata seperti itu. Nah, mereka akan berkembang. Terus kemudian belum masuk ke modul 1.4, mohon maaf, bisa berdiri sebentar. Kita biar relax. Konsentrasi penuh. Hati gimana hati? Bagus, betul semua.
Awe-awe, nanti. Bagus, awe-awe. Bener. Kreatif, nah dipegang. Bagus. Ya, siap ya. Bergerak, di mana bergerak? Kolaborasi. Bergerak. Kolaborasi. Ibu berdiri. Bergerak untuk negeri. Jalin kolaborasi. Bergerak berbagi untuk negeri. Bakti pada ibu pertiwi. Ibu pertiwi. Oke, betul semua. Kita akan berikan kelas ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tuju pada yang namanya disiplin positif. Kalau di hari kemarin yang kami undang sengaja dari kurikulum. Kalau hari ini yang saya undang mewakili dari kesiswaan Pak Parma SPDMPD Ustaz Guru Sabtiwi ya. Ini kami memberikan sosialisasi pada intinya kedisiplinan itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan, bukan merupakan suatu bentuk kepatuhan. Bisa dicerna nggak kata-kata saya nggih? Bukan suatu bentuk kepatuhan, tapi kebutuhan. Karena mana dari arti kata disiplin itu untuk menggali potensi yang dihargai dan diyakini. Sebetulnya dari situ. Nah, kemudian di bahasa Indonesia ini nggak tahu kenapa dulu-dulunya mungkin disiplin itu diartikan sebagai sebuah kepatuhan. Ada tata tertib itu yang membuat dari sekolah anak-anak kurang dilibatkan. Kalau bisa, ya kita harus meminimalkan yang namanya tata tertib, peraturan kelas. Yang pangapunten yang menjadi wali kelas di sini ada berapa? Pak Indra, Pak Ilham, Pak Jotong itu, Bu Emang juga, Bu Sabtiwi, Bu Yesidan. Kita bisa membuat dari awal, dari kelas. Kenapa? Aturan itu bisa disepakati atas inisiatif peserta didik atau siswa. Artinya apa? Kita buat kesepakatan dulu lah. Atau kontrak pembelajaran, kalau saya ingin kontrak pembelajaran, sebuah kesepakatan yang dilakukan di kelas itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Contohnya contohnya begini. Kalau kita melihat ruangan kelasnya kotor, ruangan kelas kotor itu menjadi tanggung jawab setiap siswa yang ada di sana kan. Kalau kita buat aturan dilarang membuang sampah, kata dilarang itu menjadikan makna negatif. Maka kita buat menjadi kami meyakini menjaga kebersihan kelas. Itu akan lebih bagus. Jadi kalimat dilarang itu mulai kita hilangkan pelan-pelan. Memang tata tertib masih dibutuhkan untuk menekan supaya tidak banyak melanggar dengan cara membuat peraturan kelas, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas untuk satu kelas itu sudah sepakat dan meyakini itu sebuah kebenaran, maka saya yakin tidak akan dilanggar karena atas inisiatif dari peserta didik, bukan karena gurunya. Nah, perlu menciptakan lingkungan yang positif. Dari keyakinan kelas itu berkembang kelas 1, kelas 10, 11, 12. Ini semua sudah menjadi budaya yang positif. Apalagi dalam satu sekolah tidak hanya muridnya, gurunya juga memberikan contoh yang baik. Ada sampah yang berserakan, kita pungut aja, nggak kita cuma satu ya. Kita berikan contoh, mereka akan melihat, oh Pak Guru, Bu Guru, ternyata kalau melihat sampah itu mereka mengambil, menempatkan di tong sampah. Hal kecil seperti itu ternyata diamati oleh siswa. Kita berikan contoh yang baik itu.
Nah, apa sih hubungannya antara budaya positif dengan pelajaran Pancasila? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yeni ya, bahwa profil pelajar Pancasila ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan yang paling utama menurut saya adalah beriman dan bertakwa serta berperilaku budi pekerti yang baik. Kenapa? Kalau satu itu sudah kita ambil, anak-anak sembahyangnya baik, ya, sholatnya baik, kita akan membentuk ke arah yang lain itu lebih mudah. Tapi kalau dari segi keimanannya, nggak pernah sembahyangan, nggak pernah sholat, ya sudah susah nanti untuk membentuknya. Nah, untuk aksi nyata saya di kelas itu meskipun tidak jam pelajaran awal, saya tetap memulai untuk berdoa. Satu, untuk memfokuskan siswa. Setelah jam pelajaran ini, saya kan matematika ya, pusing. Pelajaran kimia, Pak Uji, itu sudah merasa berat. Tapi kalau kita ajak berdoa dulu, ikhlaskan, kita mempelajari kimia dengan baik, insya Allah nanti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anak diberikan sentuhan kata-kata seperti itu sudah, pasti. Nah, ini semua yang saya ingin lakukan, dan saya berikan contoh seperti peraturan dan keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain, ini kan kata-kata dilarang itu sangat negatif sekali. Maka nilai keyakinan apa yang terdapat di sana? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, keyakinan-keyakinan inilah yang akan kita tumbuhkan. Dan kula nyuwun tulung, saya mohon Bapak Ibu wali kelas ikut bersama kami. Saya sudah mulai di kelas 10.6, 10.2, kelas 10 nih, saya mulai di 10.2, 10.6, 10.3 belum, 10.5 juga belum, 10.4. Saya baru 3 kelas. Saya nanti minta bantuannya. Anak-anak sudah saya suruh membuat kesepakatan keyakinan kelas. Nanti akan saya cetak. Saya mohon izin Pak Darmo, nanti saya buatkan MMD kecil, ditempel biar menjadi contoh kelas-kelas yang lain. Begitu ya. Saya mulai dari 3 kelas dulu, karena nggak mungkin saya bisa merubah semua kelas, nggak mungkin ya. Ini butuh bantuan panjenengan semua. Terus kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini kan esensi nilai kebersihannya adalah kesehatan. Hal seperti ini monggo kita tumbuhkan di dalam kelas supaya menjadi lebih baik. Kenapa Pak? Ada hukuman dan ada sanksi. Inilah bedanya. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa, tata tertib itu kalau saya melihat memang memaksa untuk kebaikan nih. Tidak apa-apa, tata tertib tetap ada. Cuman kita minimalkan dengan cara keyakinan kelas tadi, budaya positifnya. Terus konsekuensi, kalau konsekuensi itu merupakan stimulus tanggapan. Kalau paksaan itu akan membuat siswa menjadi sakit hati. Dan ini mungkin bisa berjalan lama, bahkan sampai dia bekerja sampai tua. Terus kalau konsekuensi ini memang anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang tidak panjang. Jadi memang dia akan merasakan terpukul dulu, tapi jangka waktunya ya akan panjang. Contohnya pripun Pak? Nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jadi Pak, yang tolong Pak, coba Pak Indra, minta tolong pendapatnya Pak Indra. Ada dulu. Sekolah. Hukuman. Alasannya apa Pak? Karena terlambat. Kita hukumkan dengan ini tadi. Ini kan karena tidak disiplin. Tidak disiplin? Iya. Anak dipaksa nih, berarti ya. Sependapat ya? Iya. Kira-kira sakit hati nggak? Tergantung gitu ya. Iya, Tergantung mental anaknya. Iya. Tapi benar sekali. Terima kasih Pak Indra, silakan itu. Ini termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan terlambat hadir di sekolah.
Kalau dia terlambat tadi di sekolah, itu konsekuensinya berikan jam tambahan di belakang. So, dengan jangka waktu berapa dia terlambat? Kalau 10 menit, dia tambahkan 10 menit untuk literasi. Itu akan lebih berguna daripada anak disuruh lari lapangan 2 kali. Nah, kalau yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena gak ada hubungannya, nggih. Ya, yang termasuk konsekuensi nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk yang konsekuensi. Nah, hal-hal seperti ini yang ingin saya tumbuhkan pada diri saya pribadi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJUK. Ini ada hubungannya. Karena olahraga. Boleh, monggo silakan. Ya. Nah, bentuk-bentuk konsekuensi seperti ini yang mungkin akan bisa dikembangkan kepada keyakinan kelas. Saya lanjutkan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Mereka menempelkan yang rencana ini mau saya buat MMT, Pak. Termo ya, seperti ini. Nanti saya buatkan MMT. Terus posisi kontrol. Kita sebagai orang yang dirasa sebagai pendidik itu artinya proses menuntutnya harus ekstra sabar. Jangan sampai kita menjadi identitas gagal yang warna merah itu. Penghukum sama membuat merasa bersalah. Contohnya, anak gak mengerjakan PR. Kamu tuh gimana? Ditunjuk-tunjuk. Mosok seperti itu aja nggak bisa. Dan pulang sana aja. Itu artinya dia menghukum. Kata-katanya keras, tinggi, ya. Terus ada gerak tubuh yang menyebabkan anak itu merasa terhukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini nadanya agak rendah, tapi nyelekit. Ini kita dipandang dari paradigma ini kita salah. Mana yang paling benar? Yang paling benar yang paling kanan di sini. Ada posisi manajer, ya, manajer. Artinya kita menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Ini kita harapkan bisa terwujud pada masing-masing guru. Semisal belum bisa, paling nggak di teman atau pemantau lah. Kalau pemantau teman misalkan begini, ayolah lakukan ini demi saya, seperti itu. Jadi anak merasa sebagai teman dengan gurunya, tapi memang masih ada efek jeleknya, ya. Atau jadi pemantau. Karena kalau kita sebagai penghukum itu siswa akan mengulangi kesalahannya, jelas itu. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, mereka akan rendah diri sampai mereka tua. Jadi mentalnya jauh. Kalau sering kita melihat anak-anak kan karakternya beda-beda. Ini hati-hati sekali. Ada yang sensitif, ada yang enggak. Terus lanjut untuk menguatkan pribadi, ya, untuk yang terakhir bagian karena tadi posisi manajer, kita harus bisa menumbuhkan evaluasi diri pada siswa. Saya akan memberikan contoh yang ini saya sebagai bintang filmnya, tapi ini memang skenario, ya. Jadi kita buat dengan skenario, panjenengan nanti melihat saya di posisi apa. Apakah pembuat bersalah, penghukum, manajer, atau teman. Yeah. Ini salah satu contoh dari restitusi. Kasusnya silakan panjenengan bersani di sana. Ada seorang siswa yang tergesa-gesa masuk ke gerbang. Sepatunya berwarna. Saya mengajak siswa tersebut dengan baik tanpa saya harus membentak. Saya persilahkan untuk duduk di ruangan. Saya tahu Pak, peraturan di sekolah ini harus
lihat di depan kamu menggunakan sepatu kopi, apakah kamu merasa pada hari ini kamu dalam masalah? Iya Pak, saya tahu Pak, saya salah. Apa yang kamu rasakan? Saya tadi seharusnya menggunakan sepatu berwarna hitam Pak, tapi kan saya tergesa-gesa, terus yang ada tadi itu cuma sepatu berwarna ini, jadi saya pakai aja Pak. Baik, rumah kamu mana? Rumah saya di Elomoko Pak. Ya, setiap orang tidak sempurna, jadi pernah melakukan kesalahan. Ada validasi tindakan. Apakah yang akan kamu lakukan? Saya siap untuk menanggung konsekuensinya Pak. Jika Bapak mau menghukum saya. Saya tidak melakukan hukuman. Hari ini, mari kita bicara bersama permasalahan ini. Kamu sudah tahu peraturan di sekolah ini untuk menggunakan sepatu berwarna hitam. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita menekankan apa yang akan dilakukan siswa kalau dia bersalah. Yang kos Pak, kosnya cuma di depan situ Pak. Jadi Jauh dari sekolah? Enggak Pak, cuma di depan. Kalau boleh saya pinjam ke sana aja Pak. Baiklah, ini bukan paksaan dari saya. Ini merupakan untuk kesadaran kamu. Ya, kita menumbuhkan kesadaran sendiri untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Iya Pak, saya harus bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi saya akan segera melaksanakannya Pak. Baik, terima kasih atas konsekuensi tadi yang telah kamu sampaikan kepada saya. Semoga dengan hidup yang disiplin teratur kamu bisa mendapatkan dan sukses apa yang kamu cita-citakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Baik, silakan. Ya, kalau sudah selesai, segera masuk ke kelas. Oke, siap. Mari Pak. Dari sebuah contoh kecil, sekarang yang ingin saya tanyakan di akhir video. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dari contoh saya, nanti saya termasuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau yang terakhir manajer. Manajer? Iya, sependapat ya. Artinya yang saya praktekkan ini penjenengan bisa menilai saya pada posisi manajer. Jadi saya berusaha untuk menumbuhkan itu pada peserta didik. Jangan kita langsung memarahi, tapi cari dulu alasannya. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu menggunakan itu? Keyakinan apa? Kata-kata seperti itu sangat kita butuhkan ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir dari saya ingin menampilkan foto-foto kegiatan saya di sekolah. Yang pertama, saya masih banyak menggunakan pembelajaran di kelas sebagai ujung tombak saya untuk merubah pendidikan yang ada di SMA 2. Melalui apa? Yang pertama, saya manfaatkan bahan-bahan bekas untuk praktikum ya, yang berharga murah dan bisa dinikmati anak-anak belajar sambil bermain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya manfaatkan teknologi, salah satunya dengan komik online. Kemudian yang kedua game, yang ketiga saya menggunakan movie atau video. Dan alhamdulillah dari hasil-hasil itu, ini saya menggunakan pembelajaran menggunakan Jamboard. Jamboard itu diskusi bersama. Di waktu PJJ saya menggunakan Jamboard, kita bisa berdiskusi langsung. Nanti kalau ada yang kurang pas, kita langsung bisa chat di sana, dibetulkan langsung. Lebih murah daripada kita Zoom ataupun Google Meet. Kemudian berikutnya, ini saya juga menggunakan bahan-bahan bekas seperti kardus yang digunakan untuk membuat larutan elektrolit, penguji elektrolit, yang ini nanti akan membuat siswa kreatif, inovatif dalam pembelajaran di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah pemaparan materi oleh pemateri kita, Bapak Uji Saputro, SSI, MSI. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kegiatan sosialisasi
Aksi nyata budaya positif calon guru penggerak SMA Negeri 2 Wonogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan memberikan tanggapan positif dari paparan yang sudah bagus sekali dari Bapak Uji Saputro SSI NSI. Dengan adanya kegiatan sosialisasi atau aksi nyata ini menjadikan saya pribadi itu semakin paham tentang filosofi Ki Hajar Dewantara pada proses yang menuntun tumbuh kembang anak yang didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang zaman sudah berubah sekali nih, apalagi pada zaman kita dulu dan sampai sekarang luar biasa ya? Atau sekarang yang disebut dengan zaman milenial. Kemudian yang kedua, dengan adanya sosialisasi ini, saya mengetahui posisi kontrol, restitusi dan keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi budaya yang positif di sekolah. Yang tadi sudah diberikan banyak sekali contoh-contoh. Mudah-mudahan kita nanti sebagai imbas dari guru penggerak ini bisa meniru, menerapkan di kelas-kelas sehingga betul tercapai apa yang diharapkan oleh Bapak Uji Saputro tadi. Jadi memang pada prinsipnya kita tidak semudah membalik untuk mengubah sesuatu budaya itu ya. Jadi merupakan proses merubah suatu bentuk kegiatan-kegiatan yang positif yang nanti itu akan tertanam di diri anak, kemudian menjadi suatu hal yang tergerak secara refleks, jadi menjadi suatu budaya sehingga terbentuk satu karakter pada diri anak itu, atau karakter yang positif karena kita yang ditanamkan itu segala sesuatu yang positif tadi. Kemudian yang terakhir, semangat calon guru penggerak untuk memajukan pendidikan di SMA Negeri 2 ini dengan yang ditambah SIS tadi semoga semakin mantap SIS yang akhirnya itu semua berpihak kepada siswa. Selamat, sukses untuk calon guru penggerak Semanda Kiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat dan berbahagia untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya Kepala SMA Negeri 2 Wonogiri akan memberikan tanggapan positif tentang kegiatan sosialisasi dan aksi nyata guru penggerak SMA Negeri 2 Wonogiri. Kegiatan ini yang dilaksanakan selama 4 hari, dimulai hari Senin hingga hari Kamis, sangat saya dukung sepenuhnya. Kegiatan calon guru penggerak mendesiminasikan materi dalam bentuk aksi nyata kepada rekan kerja yang lain, berbagi praktik untuk kemajuan SMA Negeri 2 Wonogiri. Materi yang telah disampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif, visi, peran, dan nilai guru penggerak mohon bisa diwujudkan dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Saya berharap kita saling menghargai, berkolaborasi, saling berbagi praktik, berbagi pengalaman apa yang sudah dilakukan untuk sekolah ini. Calon guru penggerak telah menjalani selama 3 bulan program guru penggerak dari 9 bulan yang dijadwalkan. Kami dukung semoga Bapak Ibu guru calon guru penggerak bisa menyelesaikan tugas-tugas di sela-sela kesibukan tugas pokok di sekolah, diberikan kesehatan, mampu meningkatkan pendidikan di sekolah,
maupun di kabupaten hari ini dan di masa yang akan. Saya cukupkan sekian tanggapan positif dari saya. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.